Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam bait Tuhan. Kita menguduskan hari Sabat dan saya undang dengan kasih kita semua bangkit berdiri. Kita akan awali dengan doa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengarungi, melewati hari demi hari, dan kami bertemu kembali di dalam bait-Mu yang kudus. Kami percaya Allah, rancangan-Mu terbaik dalam kehidupan kami, dan kami ada di tempat ini, di bait-Mu. Ada maksud Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dicukupkan. Berkati ibadah raya pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, bila roh Tuhan ada di tempat ini, diam di dalam kehidupan kami, dan memberikan kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan ibadah raya pagi hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Meskipun hari-hari ini saudara ya banyak mengalami hal-hal yang menghimpit kehidupan kita, mungkin secara ekonomi, di dalam keluarga, sesuatu yang mungkin saya dan saudara rasakan yang kurang enak, yang tidak membawa damai dalam hati kita. Tapi pagi hari ini kita mau bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah raya online GPPS Era apa hari ini. Mari kita mau sama-sama katakan, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang saudara dan saya alami, mari sama-sama kita katakan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Berserah, menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapakku datang dan berserah. Amin. Ku nyatakan Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan. Kuatkan iman kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau harapan kami. Dalam kesesatan Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami datang pagi hari ini untuk menyembah-Mu. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harap
katakan dengan lembut, Immanuel. Katakan sekali lagi, Immanuel, Immanuel.
syukur Tuhan pagi hari ini. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat hati yang datang di hadapan-Mu pagi hari ini ya Allah. Kami rindu Tuhan urapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau melepaskan Tuhan pergumulan persoalan kehidupan kami yang ada di hati kami, yang ada di pikiran kami Tuhan. Kami hanya mau urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan Kau menjamah setiap hati kami yang pagi hari ini datang di hadapan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan jamah. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau melihat hati yang berserah di hadapan-Mu, berserah penuh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Kami mengakui Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Dan bagi Tuhan, saudara-saudara kami menyaksikan ibadah raya online GPPS Serapa. Kau menyentuh hati mereka Tuhan satu persatu. Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Sebentar Tuhan kami mendengar firman-Mu ya Allah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sehingga kami Tuhan, jemaat Tuhan, boleh mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Karena itu yang Engkau mau di dalam kehidupan kami adalah sebagai pelaku firman. Kau curahkan Tuhan rema yang selalu baru. Sehingga Tuhan jemaat Tuhan boleh juga merasakan rahmat yang baru, berkat yang baru di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, jemaat Tuhan, kami Tuhan di tempat ini mau terus Engkau perbaharui hati kami, jiwa kami Tuhan, iman kami di hadapan-Mu. Kami lemah Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu menguatkan iman kami, yang mampu menguatkan hidup kami, menjadi semangat kami Tuhan untuk melalui hari-hari yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang datang mungkin dengan hati yang hancur, perekonomian hancur, mungkin rumah tangga hancur, mungkin apa yang dikerjakan tidak ada yang berhasil. Tetapi kami Tuhan memandang kepada Engkau. Kami punya Allah yang luar biasa. Pada
saat kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau membuka jalan keluar bagi dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, berkati ibadah kami. Urapi hamba-Mu. Biar kami jemaat Tuhan boleh pulang membawa damai sejahtera hanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan di bait Tuhan, satu dengan yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita langsung buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah ketemu semua, saudara menyimak, saya akan membaca untuk kita senantiasa. Inilah kebenaran firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi nats kita pada pagi hari ini adalah ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, di penghujung tahun 2020, kita melihat sekilas ke belakang. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan di dalam tahun 2020. Kurang berapa hari saudara? Tahun 2020? Kira-kira kurang 18 hari ya. Ya, kira-kira kurang 18 hari. Nah, mari kita melihat, biasanya kita ingin apa yang sudah aku perbuat, apa yang sudah aku jalani, apa yang sudah aku lalui perjalanan di tahun 2020. Banyak kegagalan, banyak juga keberhasilan, banyak juga hal-hal yang kita tidak tahu yang Allah sediakan. Banyak juga jalan keluar yang Allah sediakan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melewati tahun 2020? Bagaimana dalam perjalanan kita tahun 2020? Bagaimana kita bisa menapakkan diri di tahun 2020 sampai detik ini? Dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kecukupan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang meminta-minta kecuali minta kepada Tuhan. Amin. Saudara, mengapa ini terjadi?
Mari kita melihat dalam ayat yang ke-6, di sini dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi yang pertama kita harus mengakui jalan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa jalan kita ini gelap. Jalan kita ini tidak ada terang. Kalau kita tidak bersama Tuhan. Kalau kita tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau kita tidak mengakui Dia jalan satu-satunya. Saudara, firman Tuhan di sini dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi mari kita bersama-sama, kita mengakui Dia yang menuntun kita di tahun 2020. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita di setiap perjalanan kita. Selanjutnya dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hanya Tuhan yang mampu meluruskan jalan kita. Hanya Tuhan yang mampu memberi jalan penerang bagi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, tahun 2020 apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kita tidak tahu. Saya mengajak sidang jemaat untuk mengoreksi diri. Apa yang harus aku lakukan dan apa yang sudah aku lakukan di tahun 2020. Yesus jalan kebenaran. Hanya Dia jalan yang mampu meluruskan kita. Hanya Dia yang mampu menerangi hidup kita di dalam kegelapan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana dikatakan, Mazmur 119 ayat yang ke-15, ayat hafalan bagi saudara dan saya, ya kan? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas saudara, firman Tuhan itu, Tuhan sendiri itu yang menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Menerangi jalan kita. Jalan kita gelap. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Yesus yang sanggup, Yesus yang memampukan kita sampai detik ini di tahun 2020. Kegagalan terjadi, iya. Karena apalagi musim sekarang. Pekerjaan saya. Mungkin saudara bilang seperti itu. Tuhan, pekerjaan saya sehari masuk, sehari enggak karena pandemi. Keuangan saya merosot. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dan kita juga harus mengikuti pimpinannya. Harus mengikuti pimpinan Tuhan, saudara. Ayat tadi dikatakan, yang ke-6, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala langkahmu, Dia akan meluruskan jalan kita, mengakui Dia di dalam segala perjalanan kita. Saudara, seringkali saya katakan, mau tidur, serahkan hidup ini dalam tangan kuasa-Nya. Tuhan, aku mau tidur. Persoalan taruh di bawah bantal. Persoalan aku mau tidur, kamu juga tidur. Besok pagi sebelum melakukan aktivitas, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, ini aku mengucap syukur. Tuhan memberikan aku kesehatan sehingga aku bisa bangun pagi hari ini. Tuhan memberikan aku kekuatan dan sambut itu persoalan kembali dalam suka maupun duka. Hari ini
Tuhan, aku menyambut segala sesuatu yang Allah izinkan. Dan kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah sahabat kita di dalam perjalanan kita mengarungi hidup ini. Dia sahabat yang mengerti saudara curhat dengan Tuhan. Dia sahabat kita. Dia jalan kebenaran. Saudara seringkali memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran, ya kan? Nah, akui Dia. Dan kita terus berjalan dengan sahabat kita. Kalau kita lihat Tuhan, kok telapak kakinya cuma ada 2. Telapak kakiku di mana Tuhan? Jangan takut anakku. Engkau aku gendong. Luar biasa saudara. Jadi saat engkau menghadapi kerikil-kerikil tajam, saat engkau menghadapi jalan gelap, saat engkau menghadapi liku-liku hidup ini, aku menggendong kamu. Maka jangan heran kalau cuma 2 telapak kaki, yaitu telapak kaki Tuhan. Telapak kaki kita terus digendong oleh Tuhan. Jadi enggak kelihatan. Saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah kita mengandalkan pimpinan Tuhan? Pagi hari ini saya mengingatkan kita, saya dan saudara. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan di tahun 2020? Ataukah kita seringkali meninggalkan Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita? Kita seringkali meninggalkan Tuhan bukan karena kita kembali ke jalan yang tidak benar atau kita meninggalkan Tuhan, tapi dalam arti kata kita dengan pemikiran kita, aku bisa. Segala apa yang kita lakukan, aku bisa. Saudara, aku yang bisa melakukan segala perkara di dalam perjalanan kita, hanya aku huruf besar. Yaitu aku Tuhan Allahmu yang tidak pernah meninggalkan engkau. Mari saudara, pagi hari ini kita mengingatkan kembali, firman Tuhan mengingatkan kembali pada saya dan saudara. Marilah kita mengandalkan pimpinan Tuhan. Biar kita terus berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita terus berjalan, tidak bengkok-bengkok. Kita lurus. Di sini dikatakan tadi, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita, sekali lagi saya katakan, mari kita andalkan Tuhan. Biar perjalanan kita diluruskan kembali oleh Tuhan. Yang bengkok kita mohon kepada Tuhan, Tuhan pimpin langkahku, pimpin jalanku, sehingga aku tidak bengkok, aku tidak mengandalkan diriku sendiri, aku tidak mengandalkan kepandaianku, aku tidak mengandalkan hal-hal yang berbau dunia. Tapi aku mengandalkan Tuhan sampai detik ini tanggal 13 Desember. Engkau masih memberikan kekuatan aku, kesehatan, makanan, minuman, dan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua saudara, ayat yang kelima di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, kita terus dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah, bukan 90%. Segenap hati, 100% percaya kepada Tuhan. Saudara, karena Dia tahu jalan kita. Kita menyerahkan ini Tuhan aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan adanya aku di gereja saja, tapi sepenuh hati dimanapun aku berada, perlindunganmu tidak pernah terlewatkan bagi diriku. Saudara, yang selanjutnya ayat 5 di sini dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa? Kita adalah makhluk yang lemah, manusia lemah, seringkali tergoda oleh hal-hal yang di luar Tuhan. Oh di sana begini, oh di sana begini, apalagi musim seperti ini. Apa-apa di-share di grup. Apa-apa menjadi, wah iya benar ya, iya ya harus begini ya, harus begini ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan percaya, amin. Ini yang sering kali saya katakan dari tempat ini. Kalau tidak sesuai dengan ini Alkitab, jangan dipercaya. Jangan berkata aku mampu. Percaya saudara, Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Tuhan yang memampukan kita. Untuk itu kita percaya 100% karena Tuhan yang memberikan kita jalan. Sampai hari ini, sekali lagi saya katakan, sampai hari ini Tuhan memberkati kita. Sampai hari ini Tuhan menuntun kita. Sampai hari ini apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan loh ya. Apa yang kita butuhkan, Tuhan senantiasa memenuhi kebutuhan kita. Sandang papan pangan. Terlebih kerohanian yang setiap saat, setiap pagi saudara menerima berkat. Kebenaran firman Tuhan. Setiap saat kita berhubungan dengan Tuhan. Jangan sampai pada saat kita dalam zona nyaman kita lupa Tuhan. Pada saat dalam zona merah kita baru ingat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena Tuhan memberikan kekuatan untuk kita berjalan. Di dalam Mazmur, saya ulangi lagi, Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, saya dan saudara, ada seperti kekuatan burung rajawali. Burung rajawali itu luar biasa saudara, ditakuti oleh burung-burung yang lain. Burung rajawali itu melambangkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita bisa terbang sampai tinggi. Kita bisa menjangkau semua yang Tuhan izinkan. Kita bisa kuat terus berjalan. Seperti burung rajawali. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Sampai detik ini. Dari tahun ke tahun. Awal tahun 2020, saudara sudah berulang tahun. Sampai nanti akhir tahun ini. Saudara tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Tanggal 25 nanti berapa yang berulang tahun dalam pemberkatan nikah di tempat ini. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Perjalanan kehidupan rumah tangga saudara. Perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi. Itu Tuhan memberikan kekuatan seperti burung rajawali. Luar biasa saudara.
Mari saudara yang diberkati Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang manis yang Tuhan berikan untuk terus berjalan di jalur kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah melewati tahun ini, kita sudah mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Dengan segenap hati. Apa hasilnya saudara kalau kita percaya kepada Tuhan? Hasilnya di sini ayat 2 dikatakan. Ayat 2 dari Amsal ya. Ayat 2 dari Amsal di sini dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Luar biasa saudara. Kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita dalam perjalanan hidup kita, kita percaya Allah Immanuel menyertai kita. Hasilnya Tuhan berikan umur panjang. Kesejahteraan Allah berikan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam keluarga. Keluarga besar GPPSL Rapa. Rumah tangga lepas rumah tangga. Pribadi lepas pribadi. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan berikan umur panjang. Tuhan berikan kesejahteraan. Ini yang membuat kehidupan saya. Pada saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Benar Tuhan. Saya percaya. Umur panjang Tuhan berikan pada saya. Dan hari ini saya sudah melangkahkan kaki yang ke-71. Tuhan memberikan kekuatan. Saya rindu terus berkarya bagi Tuhan. Saya rindu terus melayani pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya. Tidak ada kata pensiun di dalam pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan, hasil dari kita percaya Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua hasilnya saudara, ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa saudara, ya. Engkau akan mendapat penghargaan di pandangan Allah. Oh, keluarga besar GPPSL Rapa luar biasa di dalam melayani aku. Kata Tuhan. Melayani secara pribadi. Pagi mau berjumpa dengan aku. Siang jam istirahat saya percaya saudara makan, saudara berdoa. Sore pulang kerja sampai rumah saudara, doa malam. Dengan segenap hati aku mencari Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa aku menyerahkan hidupku dalam tangan kuasa-Mu. Hasilnya mendapat penghargaan di mata Tuhan. Juga di mata manusia. Saudara, penghargaan di mata manusia bisa lenyap kalau kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi berharga, penghargaan di mata Tuhan, itulah penghargaan yang kekal. Untuk itu saya mengajak sidang jemaat, mari kita terus berjalan di jalur kebenaran firman Tuhan. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Kita terus lurus. Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan, mari kita lakukan. Kita bukan orang sempurna. Enggak ada orang sempurna. Tapi kita menuju ke sana karena kebenaran Tuhan sudah senantiasa diberikan pada saya dan saudara. Untuk itu jangan lupakan Tuhan. Akuilah Dia. Percayalah dengan segenap hati. Tuhan pasti memberkati kita. Karena hasil tadi adalah Tuhan memberikan umur panjang walaupun lanjut usia. Tuhan memberikan penghargaan bagi saya dan saudara di mata Tuhan dan di mata manusia. Dan ini semua harus
kita dapatkan karena kita percaya Tuhan memberikan kita yang luar biasa karena kita percaya dengan segenap hati kita. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Perjalanan kita tidak akan sampai ke sana tanpa Yesus. Perjalanan kita haleluya. Glory, haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah aku berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Sudahkah aku percaya dengan segenap hatiku kepada Tuhan? Katakan pada Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan. Tanpa Yesus kita jatuh. Tapi dengan Yesus kita akan terus berjalan. Oh, haleluya. Aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Amin, amin. Firman-Mu bagaikan surut. Haleluya Yesus. Agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Katakan dengan iman, dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita angkat pujian dari awal, saudara. Bimbinglah aku, mohon bimbingan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Di sepanjang jalan hidupku, benar Tuhan. Firman-Mu bagaikan surut. Agar ku tak
katakan menjadi doa saudara. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh haleluya, amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi katakan dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Mari kita mengambil saat teduh, saudara. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari kita mengundang kuasa Tuhan hadir di tempat ini pagi hari ini. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu. Kita perlu urapan Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Urapanmu mengalirlah, sebab bersama dengan Engkau kami mampu melewati hari demi hari Tuhan. Inilah jiwa kami mengharapkan Engkau Tuhan. Tenangkanlah hati kami, buatlah kami sembuh, buatlah kami sehat Tuhan. Haleluya. Oh amin. Haleluya. Urapanmu mengalirlah, yes. Urapanmu buat jiwaku, amin. Urapanmu kuatkan rohku, Urapanmu, urapanmu. Mari sama-sama doa buat saudara kita. Serahkan Catherine ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapan Tuhan dari tempat yang mati boleh membuka hatinya untuk mempercayai Engkau segenap hatinya, untuk mengakui Engkau dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Anak ini masih muda ya Allah, Kamu menyerahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu. Roh yang mengikat dia kami patahkan dengan kuasa di tempat yang tinggi. Roh Kudus, urapi dia, mengalirlah dalam hidupnya, pakailah hidupnya Tuhan. Haleluya. Jadikan Catherine yang baru dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, tenangkanlah rohnya, buatlah dia sehat, buatlah dia sembuh. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan mengalir. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Urapan-Mu mengalirlah. Haleluya. Juga sidang jemaat Tuhan, jamah mereka Tuhan,
kemuliaan mereka. Satu. Amin. Urapanmu. Yes, haleluya. Mengalir, mengalir. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu keluarkan rohmu. Keluarkan rohmu. Urapanmu yang ku perlu. Urapanmu mengalirlah. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu kuatkan rohku. Urapanmu kami perlu. Urapanmu Tuhan. Yes. Haleluya. Urapanmu. Urapan. Sekali lagi katakan. Urapanmu mengalir. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu kuatkan rohku. Urapanmu yang ku perlu. Urapanmu yang ku perlu. Urapanmu yang ku perlu. Beri hormat dan kemuliaan hanya untuk Allah kita dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami harus percaya Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami harus mengakui Engkau dalam setiap langkah kami. Sebab itulah yang menjadi bagian hidup kami. Dan kami akan menjadi umat-Mu, umat pemenang, umat yang diberkati. Berikanlah kami Tuhan segala sesuatu yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Dan kami akan nyatakan itu dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa syafaat di hadapan-Mu ya Allah. Mohon belas kasihan-Mu memberkati negara kami tercinta Indonesia. Bersama dengan pemerintahan yang sah, yang sudah dipilih oleh rakyat. Baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap ormas atau setiap individu yang mencoba mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia yang tercinta. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja melalui aparat-aparat yang terkait sehingga mereka dapat diredam. Ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan selalu menjadi bagian di dalam negara kami tercinta Indonesia. Sebab itu juga menjadi bagian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati yang sedang mengadakan ibadah, yang saat ini baik ada di desa, di kota, dimanapun, mengabarkan berita kesukacita daripada Engkau. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati para pelayan-Mu, Tuhan memberkati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, sehingga mereka tumbuh dengan kuat, dengan luar biasa, dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Berkati GPS Tuhan, majelis pusat, majelis daerah, gereja-gereja lokal, supaya menjadi gereja yang senantiasa mengabarkan Injil dan menjadi gereja yang hidup di tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati orang tua kami tercinta, panjangkan umurnya Tuhan, berikan kesehatan yang memadai dan jadikan teladan selama Tuhan berkenan di dalam hidupnya. Tetap berbuah segar seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Berkati para suami di tempat ini Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, jadikan imam yang baik,
kepala keluarga yang luar biasa, mampu membawa keluarganya untuk tetap mengenal Engkau dan berada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Berkati para istri di tempat ini, baik dalam pekerjaan, pelayanan rumah tangganya, jadikan ibu yang bijak, jadikan ibu yang menjadi kepala rumah tangga dan membawa suami dan anaknya nyaman di dalam kehidupan keluarganya. Berkati anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang luar biasa, yang Engkau pakai. Engkau berkati juga dalam kesehatan anak-anak kami, Engkau berkati dalam pendidikan anak kami, Engkau berkati dalam pergaulan anak-anak kami, sehingga anak kami mampu mengatasi segala bujuk rayu iblis. Kami patahkan, kami usir, dan kami berikan yang terbaik bagi anak kami. Iblis yang mencoba mendekat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi dengan malaikat-Mu berpasukan Tuhan, supaya anak kami tidak terpengaruh oleh narkoba, pesta minuman keras maupun seks bebas. Hamba-Mu menyerahkan anak kami tercinta, anak-anak kami menjadi kebanggaan di hadapan-Mu dan di hadapan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati sidang Jumat yang sedang sakit, berkati sidang Jumat yang kekurangan, berkati sidang Jumat yang penuh dengan kelemahan, berkati sidang Jumat yang mulai malas. Tuhan senantiasa mengetuk pintu hati mereka untuk menyembuhkan, untuk mencukupkan, untuk menguatkan, dan untuk membuat mereka rajin beribadah. Yang sedang ada di luar kota, Tuhan berkati. Yang sedang dalam urusan pekerjaan juga Tuhan berkati. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berkati. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, biarlah Tuhan menyediakan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga menyerahkan anak kami Catherine ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah roh Tuhan ada dalam kehidupannya untuk menjalani masa depan bersama dengan mama dan adiknya Tuhan. Dan jadikan Catherine yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu luar biasa untuk ada di dalam kehidupannya. Haleluya. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu untuk kami sampaikan kepada jemaat, dan supaya mereka memahami dengan roh Tuhan, memateraikan firman-Mu. Berkati para sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini. Berkati perusahaan-perusahaan di mana jemaat di tempat ini bekerja, supaya tetap eksis dalam dunia perekonomian, membantu sidang Jumat Tuhan, dan kami yang bekerja di dalamnya juga menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Berkati panitia Natal yang akan melangsungkan ibadah Natal di tempat ini. Dana yang dibutuhkan, mereka menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan mereka bergerak dengan kasih untuk mengadakannya, menyenangkan hati-Mu, dan juga untuk kami semua sidang Jumat-Mu di tempat ini. Berkati keuangan gereja ya Allah, supaya keuangan gereja menjadi sehat dan dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati persembahan yang akan diberikan tangan-tangan penuh sukacita. Berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Allah. Kami percaya ya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau akan membuka tiap-tiap langit, mencurahkan berkat berlimpahan dalam hidup kami dan menghalau belalang pelahap, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, dan kami akan bersama-sama berdoa di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang ampunya, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh ajaib roh Tuhan dalam hidup kami. Sanggup pulihkan dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Ajak Kau Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara mau mendukung kami, mau mensupport kami. Saya ingatkan terus jaga kesehatan dan protokol kesehatan tetap dijaga, pakai masker, tetap harus ya. Mari kita mau sampai ketemu minggu depan. Kita ketemu lagi nanti di ibadah selanjutnya.